Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Ibrahimi. Kita sekarang sudah sampai pada pembahasan aqsamul jinsih, yaitu bagian-bagian jenis. Yang qasimul jinsu terbagi al jinsu apa jenis ila salah satu aksamin pada 3 bagian. Jinsun safilun pertama adalah jenis safil, artinya jenis yang berada di bawah karena posisinya yang berada di bawah, atau dalam kurung yaitu jinsun qorib ya. Jinsun qorib yaitu jenis yang dekat. Wa huwa adapun jinsun safil ma adalah sesuatu atau jenis, isinya ma ini adalah jenis, la jinsa yang tidak ada apa jenis tahtahu ia di bawahnya ma, la jinsa yang tidak ada apa jenis tahtahu di bawahnya ma, wa fauqahu dan ialah di atas ma ajnasun adapun beberapa jenis. Yang disebut dengan jinsun safil atau jinsun qorib adalah jenis yang di bawahnya tidak ada jenis ya, dan di atasnya ada banyak jenis. Nah, ini untuk lebih memperjelas yaitu ke contoh. Mislu hayawanin seperti hayawan. Lianna fauqahu karena sesungguhnya ialah di atas hayawan. Annami adapun annami. Fal jismu kemudian al jismu. Fal jauharu kemudian al jauhar. Hayawan ini disebut dengan jinsun safil, jenis atau jinsun qorib ya, disebut dengan jinsun safil atau jinsun qorib. Kenapa? Karena di atas hayawan ini masih ada banyak jenis lagi, yaitu an-nami, al-jismu, al-jauhar. Walaysa tahtahu dan tidak ada ialah di bawah hayawan illal anwa'ul mukhtalifatul haqaiqi kecuali nauk-nauk yang berbeda-beda hakikatnya. Kal insani seperti insan, wal khitti dan kucing, wal babri dan harimau, wa ghairiha dan selainnya insan, khitti dan babri. Hayawan ini disebut dengan jinsun safil atau jinsun qorib. Kenapa? Karena di bawah hayawan ini tidak ada jenis lagi, yang ada hanya nauk yang hakikatnya berbeda-beda, yaitu insan, kucing, harimau, kerbau, dan selainnya. Nah, di atas hayawan ini ada jenis lagi, yaitu an-nami, al-jismu, al-jauhar. Jadi kalau diurut dari atas, yang pertama itu adalah jauhar. Di bawah jauhar ada jenis lagi yaitu jismun. Di bawah jismun ada jenis lagi yaitu nami. Di bawah nami ada jenis lagi yaitu hayawan. Nah, di bawah hayawan ini tidak ada jenis lagi, yang ada hanya naung, yaitu insan, bakar, kitun, babri, dan sebagainya. Sehingga hayawan ini disebut dengan jinsun safil atau jinsun qorib. Selanjutnya jinsun mutawassitun, yaitu jenis yang mutawassitun yang berada di tengah-tengah. Wa huwa adapun jinsun mutawassit ma adalah jenis atau sesuatu, isinya ma ini adalah jenis, fauqahu ialah di atas ma jinsun adapun jenis, wa tahtahu dan ialah di bawahnya ma jinsun adapun jenis. Jinsun mutawassit adalah jenis yang di bawahnya ada jenis, di atasnya ada jenis, sehingga dia berada di tengah-tengah. Karena di bawahnya ada jenis, di atasnya ada jenis, dan dia di sendiri ada di tengah-tengah antara jenis yang di bawahnya dan jenis yang ada di atasnya. Ini biar jelas contohnya.
Mislun nami seperti an-nami bin nisbati jika dinisbahkan, bin nisbati dengan dinisbahkan, lil hayawani bagi hayawan, wal jismi dan jisim. Kalau diurut di atas seperti yang disebutkan barusan, yaitu jauhar. Di bawah jauhar ada jenis lagi yaitu al-jism. Di bawah al-jismu ada jenis lagi yaitu an-nami. Sementara an-nami di bawahnya ada jenis lagi yaitu hayawan. An-nami sendiri disebut dengan jinsun mutawasid. Kenapa? Karena di bawahnya ada jenis yaitu hayawan dan di atasnya lagi yaitu ada jenis yaitu jismun. Nah, jismun. Jismun sendiri juga, al-jismu juga disebut dengan jinsun mutawasid juga. Kenapa? Karena dia berada di antara jenis. Di atasnya jismun ada jenis yaitu jauhar. Di bawahnya jismun ada jenis lagi yaitu an-nami dan hayawan. Sehingga al-jismu juga disebut dengan jismun mutawassid. Jinsun ya, bukan jismun ya. Jinsun mutawassid, yaitu jenis yang ada di tengah-tengah. Intinya, jinsun mutawassid ini adalah jenis yang berada di antara jinsun safil dan jinsun ali. Jenis yang paling bawah dan jenis yang paling atas. Nah, yang berada di tengah-tengah, yang berada di antara jinsun safil dan jinsun alin, ini disebut dengan jinsun mutawassid, yaitu jenis yang berada di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga yaitu jinsun alin au ba'idun, yaitu disebut dengan jenis yang tinggi, yang paling atas ya. Au ba'idun atau disebut juga dengan jenis yang jauh. Apa definisinya? Wa huwa dan adapun jinsun alin au jinsun ba'id, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah jenis, yaitu jenis ya laisa yang tidak ada fauqahu, ialah di atas ma jinsun apa jenis, wa tahtahu dan ialah di bawah ma ajnasun adapun beberapa jenis, mislu jauhar seperti jauhar. Jauhar ini ya merupakan jenis ali atau jenis yang paling tinggi, disebut juga jinsun ba'id. Kenapa? Karena di atas jauharnya nggak ada jenis lagi. Jauhar merupakan jenis yang paling tinggi. Nah, sementara di bawah jauhar ada banyak jenis, yaitu ada jismun, di bawahnya lagi ada jenis lagi yaitu nami, di bawah nami ada jenis lagi yaitu hayawan. Makanya jauhar ini disebut dengan jinsun alin, jenis yang paling tinggi, atau jinsun ba'id atau jenis jauh. Selanjutnya aksamun nau'i, yaitu pembagian-pembagian nau. Yang qasimu terbagi an-nau'u apa nau ila kismaini pada dua bagian. Pertama, nau'un hakikiyun yaitu nau' hakiki. Wa huwa dan adapun nau' hakiki al-kulli adalah mafhum kulli alladzi indaraja tahtal jinsi yang masuk apa kulli tahtal jinsi di bawah jenis. Wa afraduhu adapun individu-individunya kulli muttafiqatun adalah sama fil haqiqati di dalam hakikatnya, kal insani seperti lafaz insan. Nau hakiki, pertama nau itu dibagi dua, yaitu nau hakiki dan nantinya nau idhofi. Dan apa yang dinamakan nau hakiki? Ialah nau ya atau kulli yang berada di bawah jenis dan memiliki individu hakikatnya sama. Individu yang hakikatnya sama, seperti insan. Insan ini berada di bawah jenis, yaitu hayawan. Dan insan ini memiliki individu yang hakikatnya sama, yaitu Zaid, Umar, ya, Bakar, dan sebagainya. Maka al-insan ini disebut dengan
nau hakiki ya, nau hakiki. Kemudian yang kedua yaitu naun idhofi. Naun idhofi. Apa yang dinamakan naun idhofi? Wa huwa adapun naun idhofi al-kulli adalah al-kulli mafhum kulli alladzi indaraja tahtal jinsi. Yang masuk apa kulli tahtal jinsi di bawah jenis sawaun sama saja akan ada afroduhu apa individu-individunya kulli muttafiqatan ialah sama fil hakikati di dalam hakikatnya amla atau tidak sama ya. Al hayawani seperti al hayawan fa innahu maka sesungguhnya hayawan mundarijun ialah masuk tahtan nami di bawah nami wa afraduhu dan individu-individu hayawan ghairu muttafiqatin ialah tidak sama fil haqiqati di dalam hakikatnya. Yang dinamakan naum idhofi adalah kulli yang berada di bawah jenis, baik afrodnya itu sama hakikatnya, individu-individunya yang dicakup itu sama hakikatnya, atau hakikatnya tidak sama. Misalnya al-hayawan. Hayawan ini disebut dengan nau idhofi jika dinisbahkan pada an-nami. Jika dinisbahkan kepada nami. Kenapa disebut dengan nau idhofi? Karena al-hayawan ini berada di bawah jenis, yaitu an-nami, di bawah jenis. Dan individu-individu dari hayawan ini tidak sama. Hakikatnya tidak sama. Karena individu yang dicakup oleh hayawan yaitu insan, bakor, hitun, dan harimau. Hakikat dari harimau itu tidak sama dengan kucing. Hakikat kucing tidak sama dengan insan. Nah, ini yang disebut dengan nau idhofi. Ya. Nau idhofi ini, hayawan ini jika dinisbahkan pada an-nami, ya, pada jenis di atasnya, maka hayawan ini disebut dengan nau idhofi. Nau idhofi. Begitu juga sebenarnya dengan insan. Insan ini jika tidak dinisbahkan pada jenis di atasnya, hanya kata insan saja, maka dia disebut dengan nau hakiki ya. Nah, disebut dengan nau hakiki jika hanya melihat dari individu-individu atau afrod-afrod insan yang hakikatnya sama, maka dia disebut dengan nau hakiki. Cuman kalau insan ini dinisahkan pada jenis yang ada di atasnya, yaitu hayawan, maka nau ini juga disebut dengan nau idhofi. Disebut juga dengan nau idhofi. Nanti akan diperjelas dengan pembagiannya di dalam kitab ini. Ini. Aqsamun naui al-idhofi. Aqsamun naui al-idhofi. Pembagian-pembagian naung idhofi. Yang qasimu terbagi an-naul idhofi. Apa naung idhofi ila salasati aksamin pada 3 bagian. Pertama naun safil disebut dengan naun safil. Wahuwa adapun naun safil ma adalah naun laisa yang tidak ada tahtahu ialah di bawah ma illa afrodun juz'iyatun kecuali individu-individu yang bersifat juz'i mislu insanin seperti lafaz insan ya. Lafaz insan ini bisa dikatakan nau hakiki jika hanya melihat pada afrodnya. Ini juga disebut dengan nau idhofi jika melihat atau dinisbahkan kepada jenis yang ada di atasnya. Makanya ini masuk bagian dari naun idhofi, tapi naun safil, naun idhofi safil. Kenapa? Karena hanya memiliki afrod parsial saja, partikular saja. Karena insan ini, di bawah insan ini tidak ada nauk lagi, yang ada hanya afrod juz'iyah.
yaitu Zaid, Bakar, Umar, Hindun, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nau'un mutawassitun, yaitu disebut dengan nau' mutawassit. Wahua dan adapun nau' mutawassit, ma adalah nau', tahtahu ialah yang ada di bawah ma, ialah di bawah ma, nau'un apa nau', wa fauqahu dan di atasnya ma, nau'un apa nau', ya. Adapun nau' wa fauqahu dan ialah di bawah ma, nau'un adapun nau', yaitu nau' di bawahnya nau', di atasnya juga nau. Nah, ini mislu hayawan wan nami, seperti hayawan dan nami. Al hayawan, al hayawan ini disebut dengan nau'un mutawassit. Kenapa? Karena di bawah hayawan ini ada nau', yaitu insan, harimau, juga kuda, kerbau, dan sebagainya. Dan di atasnya lagi ada nau, yaitu an-nami. An-nami ini, karena an-nami ini juga disebut dengan nau juga nanti. Disebut juga dengan nau jika dinisbahkan kepada jenis yang ada di atasnya. Nah, ini yang disebut dengan nau'un mutawassit. Sementara nau' anami sendiri juga disebut nau' mutawassit. Kenapa? Karena nanti di atasnya nau' ini, anami ini, di atasnya anami ada nau' lagi, yaitu al-jismu. Yaitu al-jismu. Al-jismu jika dinisbahkan kepada jenis yang ada di atasnya, itu al-jauhar, disebut dengan nau' juga. Begitu juga anami ketika dinisbahkan kepada al-jismu yang berada jenis di atasnya, yang berstatusnya adalah jenis yang ada di atasnya, disebut dengan nau juga. Yang ketiga, nau'un alin, yaitu nau yang tinggi, yang paling tinggi. Wa huwa adapun nau'un alin, ma adalah nau laisa yang tidak ada, fauqahu ialah di atasnya ma, illal jinsul ali, kecuali jinsul ali. Kecuali jinsul ali. Kal jismi, seperti al jismi, ya. Laisa tidak ada, fauqahu ialah di atas jism, illal jauharu, kecuali jauhar. Kecuali jauhar. Jismu ini disebut dengan nau alin, ya. Nau'un alin, atau nau yang paling tinggi ketika dinisbahkan kepada jenis di atasnya, yaitu jauhar. Karena tidak ada, karena di atas jismu ini hanya ada jinsul ali, jenis yang paling tinggi, dan di atas jauhar tidak ada jenis lagi, maka al-jismu ini ketika dinisbahkan kepada al-jauhar disebut dengan disebut dengan nau'un ali. Kemudian aqsamul fasli, pembagian-pembagian fasal, ya, diferensia atau pembeda. Yang qasimu terbagi al-faslu apa fasl ila kismaini pada dua bagian. Qoribun, pertama disebut fasal qorib, wa huwa adapun qorib, ma adalah fasal, yumayizu yang membedakan apa ma al-mahiyata pada esensi tertentu, amma dari sesuatu yusyarikuha yang berserikat apa maha terhadap mahiyah, fi jinsia di dalam jenisnya mahiyah al-qorib yang dekat. Karena ibin seperti naib. Naib ini yang semacam ini, ya, berbunyi, ya, bunyi dari gagak, bunyi gagak naib ini. Apa bahasanya? Menggau, ya. Naib ini menggau bunyi gagak, ya, bunyi gagak. Karena ibin seperti bunyi gagak, menggau, al-mumayyizi yang membedakan apa naib, lilurabi bagi gagak, amma dari sesuatu yusyarikuhu yang berserikat apa mahu terhadap urab, terhadap gagak, fi jinsihi di dalam jenisnya urab, al-qaribi yang dekat, wa huwa adapun jinsuhul qarib, ahayawanun adalah hayawan. Yang disebut fasal qarib adalah fasal yang membedakan satu mahiyah dengan mahiyah yang lain, yang mana mahiyah yang lain ini
menyatu dalam satu jenis yang dekat. Jenis yang dekat. Seperti misalnya naib. Naib ini ya membedakan huruf dari esensi-esensi yang lain yang menyatu dalam jenis hayawan. Ya, yang menyatu dalam jenis hayawan. Hayawan ini kan mencakup misalnya huruf, mencakup hayawan, mencakup kuda, mencakup kerbau dan sebagainya. Cuman apa yang membedakan huruf? Huruf dengan esensi-esensi yang lain yang dicakup oleh kata hayawan, yaitu naib, yaitu menggau ini. Bunyinya yang menggau ini, naib namanya. Nah, naib ini disebut dengan jinsun qorib jika dinisbahkan kepada huruf. Disebut dengan jinsun qorib jika dinisbahkan kepada huruf. Ba'idun, yang kedua, fasal, bagian fasal yaitu ba'id disebut dengan faslun ba'id. Wa huwa adapun faslun ba'id ma adalah fasal yumayyizu yang membedakan apa ma al-mahiyata pada mahiyah tertentu atau esensi tertentu, amma dari sesuatu yusyarikuha yang berserikat apa maha terhadap mahiyah, fi jinsiha di dalam jenisnya mahiyah al-ba'id yang jauh, kal hassas seperti al hassas sensitif ya, kal hassas seperti sensitif, al mumayyiz yang membedakan apa hassas lil insani bagi manusia, amma dari sesuatu yusyarikuhu yang berserikat apa mahu terhadap insan, fi jinsihi di dalam jenisnya insan, al-ba'id yang jauh, wa huwa adapun jinsihi al-ba'id hayawanun adalah hayawan. Yang disebut dengan fasal ba'id adalah fasal yang membedakan satu mahiyah, dari mahiyah yang lain ya, yang berada di cakupan jenis yang jauh. Misalnya ya, ini keliru ini contohnya ini ya. Wa huwa annami misalnya ya. Wa huwa annami. Ini bukan hayawan karena hayawan jika dinisbahkan kepada insan ini adalah jinsun qorib ya, bukan jinsun ba'id. Jinsun ba'idnya itu adalah hayawan atau jisim. Jinsun ba'idnya adalah dari insan, jinsun ba'id dari insan adalah nami atau jismun atau jauhar. Itu disebut dengan jinsun ba'id bagi insan. Ini keliru ini contohnya. Wahwa, anggaplah annami. Wahwa annami ya, anami. Annami yang berkembang, sesuatu yang berkembang, yaitu ada hayawan dan ada nabat, yaitu tumbuh-tumbuhan. Cuman apa yang membedakan antara hayawan dan nabat ini? Yaitu hassas. Yang sensitif. Yang membedakan antara hayawan dengan nabat, kalau hayawan itu sensitif ya. Artinya punya panca indera yang sensitif. Nah, ini. Nah, apabila hassas ini dijadikan fasal bagi insan, maka disebut dengan fasal ba'id. Karena fasal dekatnya al-insan adalah natik ya. Sementara al-hassas itu adalah fasal ba'id jika dinisbahkan lil insan. Hadal jadwalu adapun tabel ini yubayyinu menjelaskan hadal jadwal diijazin dengan ringkas al-kulliyatil khamsa pada kuli-kuli yang 5 wa aksamaha dan bagian-bagian kulliyat al-khamsah. Pertama, al-kuli jika dinisbahkan pada hakikat tertentu yaitu dibagi dua, ada kalanya menjadi kuli zati, ada kalanya yaitu disebut dengan kuli aradi. Yang zati ada nau, ada jenis, ada fasal. Yang aradi ada dua, ada khasah dan aradun am. Sementara yang nau ada dua, yaitu hakiki dan idhofi. Yang idhofi ada tiga, yaitu safil, mutawasid, alin. Jenis dibagi tiga, yaitu safil, mutawasid, alin. Fasal juga dibagi dua, yaitu qarib, ba'id.
qorib, ba'id. Jinsun safir ini bisa disebut dengan jinsun qorib. Sementara jinsun alim juga bisa disebut dengan jinsun ba'id. Demikian pembahasan terkait pembagian-pembagian dari jenis, nau, dan fasal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.